وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي بقلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala syekhuna al-musannif radhiyallahu anhu wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan tentang zikir daripada Ratibul Aqwas yang keempat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyran dibaca sebanyak 10 kali. Ya, kemarin sudah diterangkan beberapa faidah keistimewaan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kelanjutannya ya masih tentang keistimewaan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim atau hauqalah ya.
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada beliau dan ridho pula kepada kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajja Adamu alaihi salam fatafa bil baiti sab'an. Bapak kita Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau melaksanakan ibadah haji. Ya, Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau melaksanakan ibadah haji. Fatafa bil baiti sab'an. Kemudian beliau Nabi Adam alaihissalam melaksanakan tawaf di Ka'bah, ya, sab'an sebanyak 7 kali. Beliau tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Falaqiyathul malaikatu fit tawafi. Kemudian ya, beliau Nabi Allah Adam alaihissalam berjumpa dengan malaikat-malaikat yang banyak fit tawafi, di saat beliau sedang tawaf. Faqalu, maka mereka para malaikat berkata, barra hajjuka ya Adamu, wahai Adam, semoga hajimu adalah haji yang mabrur. Nah, ini Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau ketika melaksanakan ibadah haji kemudian bertawaf di Baitillah, ya, sebanyak 7 kali. Dalam tawaf itu bertemu dengan malaikat-malaikat. Kata malaikat, barra hajjuka ya Adamu, wahai Nabi Adam, semoga ibadah hajimu adalah ibadah haji yang mabrur. Nah, ini doa, ya. Jadi kebiasaan bagi kita apabila ada kawan kita, saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, maka kita doakan, ya, di saat hajinya maupun di saat keberangkatannya atau di saat sesudah pulangnya, kita katakan, ya, barra hajjuka, hajimu mabrur, ya, atau dengan doa yang lain tapi maknanya sama, ya, hajjuka mabrur wa sa'yuka mashkur wa tijaratuka lan tabur. Ya, itu doa untuk orang yang sudah mengerjakan ibadah haji, ya. Maknanya adalah semoga ibadah hajimu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kamu berhak mendapatkan balasannya, yakni surga. Karena Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasan yang paling layak, paling setimpal kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Jadi kata para malaikat-malaikat, barra hajjuka ya Adam, wahai Nabi Adam, semoga hajimu adalah haji yang mabrur. Amma inna qad hajajna, adapun kami, kata malaikat-malaikat, sudah melakukan ibadah haji juga. Hazal baita, kami sudah melaksanakan ibadah haji di rumah Allah ini. Qoblaka, sebelum engkau wahai Nabi Adam, bi alfai'am, 2000 tahun yang lalu sebelum engkau. Kata malaikat-malaikat, kami sudah melakukan pergi haji, ya, tawaf di sini, ya, di rumah Allah 2000 tahun sebelum engkau melaksanakan wahai Adam alaihissalam. Gala, kata Nabi Allah Adam alaihissalam, famaza kuntum taquluna haulahu, apa yang kau baca, ya, ketika mengelilingi Ka'bah tersebut, ketika mengelilingi rumah Allah, Ka'bah Baitul Atiq, maza taquluna, apa yang kau ucapkan hai para malaikat-malaikat? Qalu, mereka menjawab, kunna naqulu, adalah kami ketika tawaf membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi, ya, malaikat-malaikat ketika tawaf bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau baqiyatus sholihah. Qala Adamu alaihi salam, kata Nabi Adam, fazidu fiha wala haula wala quwwata illa billah. Tambahin, jangan cuma sampai wallahu akbar, tapi tambahin satu lagi kalimatnya, wala haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini malaikat diajarin sama Nabi Adam alaihissalam. Ya, kayaknya menunjukkan para nabi-nabi, ya, lebih tinggi derajatnya daripada para malaikat-malaikat. Ya. Jadi malaikat diajarin,
Kalau tawaf jangan hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi kata Nabi Adam, zidu fiha, tambahkan olehmu ya pada tawaf kamu yang 7 tadi, wala haula wala quwata illa billah. Ini yang kita baca setiap baca rotib ya. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tambahan dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Summa hajja Ibrahimu alaihissalam ba'da bina'ihil baita. Kemudian ya setelah pergantian masa, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang melaksanakan ibadah haji. Setelah beliau bangun itu Ka'bah, beliau laksanakan ibadah haji. Sama beliau muter juga ya di Ka'bah tersebut. Falaqiyatul malaikatu fit tawafi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketemu sama malaikat-malaikat di dalam tawafnya. Fasallamu alaihi, malaikat-malaikat mengucapin assalamualaikum kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Faqala lahum, kata Nabi Ibrahim kepada mereka, para malaikat-malaikat yang dijumpai tadi di saat tawaf, maza kuntum taquluna fi tawafikum. Wahai para malaikat-malaikat, apa yang kalian baca di saat tawaf kalian? Qalu, para malaikat menjawab, kunna naqulu qabla abika Adam, adalah kami sebelum datang ya Nabiullah Adam ayahmu, kami mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu yang kami ucapkan. Fa'alamnahu, kami iklankan itu, ya kami syiarkan zalika. Faqala alaihi salam zidu wala faqala sallallahu alaihi salam, kata Nabi Adam, ajarkan tambahan kepada kami, suruh tambahin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka sejak itu kami kalau tawaf bacaannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sampai situ ya. Faqala Ibrahimu alaihissalam, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, zidu fiha al-aliyil azim. Tambahin lagi, jangan berhenti pada illa billah, tapi tambahin al-aliyil azim. Jadi sempurnanya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini dinukil oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas di dalam ya Ratibul Attasnya. Nah, itu kita baca tadi ya 10 kali ya. Manfaatnya sangat besar, Masya Allah. Fagalatil malaikatu zalika, maka sejak saat itu malaikat mengucapkan yang demikian itu sampai sempurna ya. Kemudian waqala ba'dul masyayikh, telah berkata sebagian tuan-tuan guru ya, sebagian tuan-tuan guru, ulama-ulama salihun, mereka berkata sahih amalaka bil ikhlas. Benarkanlah, selamatkanlah amal kamu bil ikhlas, dengan berlaku ikhlas. Amal kamu, ibadah kamu, kerjaan kamu selamatkan. Dengan apa selamatkannya? Bil ikhlas, dengan berlaku ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kita ibadah hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kita baca rotib ini ya, kita baca rotib ini dari tadi ya, dari habis sholat isya langsung ya, kita baca rotib, kita baca asmaul husna, kita baca maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerjaan kita, kita selamatkan dengan ikhlas ya. Semua ibadah harus dilandasi dengan ikhlas. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, berkali-kali saya katakan habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada nilai, tidak ada hasilnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sholawat ama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa shalat
'alal habibi 'alan nabi Muhammadin. Semua amal kita, ibadah kita, kerjaan kita untuk Allah Subhanahu wa taala bainal qabuli wa raddiha. Antara diterima dan ditolak. Salat kita bisa ditolak, bisa diterima sama Allah. Sedekah kita bisa ditolak, bisa diterima sama Allah, ya. Illa shalah 'alan nabi, kecuali salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi tuh yang kita baca, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu bacanya mau dilempengin, mau dikasih cengkok, mau digaya-gayain, ya, biar orang makin semangat, biar orang makin denger. Mungkin dikata supaya dikata enak suaranya, nggak ikhlas tuh bacanya. Terserah mau dikata apa aja, ya. Semua ibadah antara ditolak dan diterima. Tapi sholawat ama Nabi, masya Allah. Mau enak ya suaranya, mau nggak enak ya suaranya, mau lempeng aja, mau pakai zauk, pakai perasaan, mau pakai cengkok, mau riak lagi, mau sum'ah lagi, tetap diterima. Ya Allah, karamatan lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi memuliakan Nabi, ya Allah memuliakan Nabinya. Ya Allah. Untuk selain itu, ya, kita sahih amalaka bil ikhlas. Ya, kita selamatkan amal kita dengan ikhlas. Ya. Wa sahih ikhlasuka bitabarri minal hauli wal quwwati. Ya, selamatkanlah ikhlas kamu dengan berlepas diri daripada haul wal quwwah, daripada daya dan upaya. Ya, jadi kita kalau bekerja biar ikhlas kita biar mantap. Kita baca selalu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah. Waqala Syekh Ali bin Muhammad al-Iskandari al-Misri radhiyallahu an, idza dzakarta dzunubaka fala taqul la haula wala quwwata illa billah. Awas, hati-hati ya. Jadi enggak semuanya kita mesti ngucapin la haula wala quwwata illa billah. Kapan tidak boleh ngucapin la haula wala quwwata illa billah? Idza dzakarta dzunubaka fala taqul la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita lagi ingat sama dosa-dosa kita, ya, bulan kemarin, minggu kemarin, hari kemarin, barusan kita bikin dosa sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dosa kita bejibun banyak banget. Jangan kita ngucapin lagi ingat sama dosa, oh kemarin habis begini nih, la haula wala quwwata illa billah. Itu enggak boleh. Ya. Kalau ingat dosa jangan ngucapin la haula wala quwwata illa billah. Kenapa tidak boleh mengucapkan la haula wala quwwata illa billah? Ya. Fa innaka bihi tubri'u nafsaka minha. Karena dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah sama aja Anda berlepas diri dari perbuatan maksiat tadi, dari dosa tersebut. Ya. Karena kan artinya la haula wala quwwata illa billah la maksiata. Ya, la ma'siyata illa bi ismatillah. Tidak ada perbuatan dosa yang saya lakukan, ya. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan perbuatan dosa illa bi ismatillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita ninggalin dosa, ya, dari pertolongan Allah, kekuatan Allah. Begitu pula kita mau ngerjain taat, ibadah, juga nggak bisa kita kerjain kecuali dengan kekuatan Allah. Haulullah, daya Allah, kuwatullah, kekuatan Allah. Jadi kita kerjain maksiat, kita mau ninggalin maksiat, itu ya dari Allah Subhanahu wa taala dikasih kekuatan. Kita mau ibadah, begitu pula itu dari Allah dikasih kekuatan. Nih ya, majlis malam Selasa, Masya Allah. Ini yang hadir jauh-jauh ini, yang di depan saya ini dari Larangan Selatan. Allah, inilah haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nggak bisa dia kerjain nih, ya, ambil motor
gas sampai sini, nggak bisa kalau nggak dikasih kekuatan tangannya. Bukan tangan saya dikasih kekuatan, hatinya dikasih kekuatan sama Allah bergerak. Nah, itu perbuatan baik ya, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa ninggalin maksiat pun kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ente ingat dosa, ente bilang la haula wala quwata illa billah, seakan-akan ente terlepas. Ini saya bikin maksiat karena kekuatan dari Allah. Ya. Ini saya nggak mau ibadah sama Allah karena Allah nggak kasih kekuatan. Jadi jangan ucapkan la haula wala quwata illa billah di saat kita ya ingat akan dosa-dosa kita. Lalu apa yang mesti kita ucapkan? Bal kul, akan tetapi ucapkanlah olehmu, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ingat dosa yang kemarin, ingat dosa yang lalu, ingat dosa yang dulu-dulu ya, kita ucapkan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiayai diriku sendiri. Aku telah zolim pada diriku sendiri. Aku sudah bikin dosa banyak kepada Engkau ya Allah. Faghfirli, ampunin dosa-dosa aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Engkau maha pengampun dan Engkau maha penyayang ya Allah. Itu yang kita baca kalau kita ingat Sering dibaca apa kagak? Sering dibaca apa kagak? Kalau nggak dibaca-baca berarti nggak sering ingat dosa. Bisa jadi nggak sering ingat dosa karena emang nggak punya dosa. Ya Allah, hebat banget nggak punya dosa. Ya. Ini yang dibaca sama bapak kita ya, Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika beliau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus mengikuti skenario ya. Karena sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga ya, sebelumnya Allah udah berfirman, sesungguhnya aku ciptakan khalifah di muka bumi. Sesungguhnya aku ciptakan Nabi Adam manusia di muka bumi. Jadi Nabi Adam ya sudah dibilang sama Allah Subhanahu wa taala bakal menjadi khalifah di muka bumi. Nah sekarang kalau Nabi Adam nggak makan buah khuldi, berarti nggak turun-turun ke bumi. Kalau nggak turun ke bumi, berarti firman Allah yang tadi, yang sesungguhnya kami ciptakan khalifah di muka bumi manusia, bohong. Makanya Nabi Allah Adam alaihissalam harus jalankan skenario tersebut. Harus makan tuh buah khuldi. Ya, supaya skenario Allah berjalan. Dia makan, kemudian terlepas pakaiannya, maka diturunkan ke bumi dari surga. Ya, bahasa awamnya beliau melakukan perbuatan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, 90 tahun taubat enggak diterima-terima. Ya, taubatnya udah taubat terus tapi enggak diterima-terima. Kecuali pas beliau mengatakan Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad antaghfirli. Ya Allah, dengan ketinggian pangkat Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, aku mohon kau ampuni dosa aku ya Allah. Nabi Adam alaihissalam minta diterima taubatnya dengan menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau cuma Rabbana zolamna anfusana saja, tidak ada Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad, belum diampunin dosanya. Oke. Jadi kita istighfar, apa aja kita baca, jangan pernah lepas daripada sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini Masya Allah ya, spesial, istimewa. Ahmad alhamdulillah suaranya. Kayaknya sih nih. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan suaranya terus ya, jangan sampai serak, hilang. Ini tampil mulai sering nih. Ya kadang-kadang seminggu bisa 4 kali. Masyaallah, alhamdulillah. Ini Ustaz Juna, alhamdulillah ya, kita kedatangan tamu ya, ini pengurus masjid atau Taufik dari Joglo Murni. Alhamdulillah beliau hadir ya, silaturahmi ke tempat Al-Fagir. Kita doakan panjang umur, sehat afiat. Alhamdulillah.
Jadi amal kita antara diterima dan ditolak, ya. Jangan anteng-anteng aja, jangan enak-enak aja, ya. Bisa ditolak, bisa diterima. Tapi kalau salawat sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, insya Allah yakin diterima. Makanya tadi tuh, ya, baca maulid tetap semangat, marhabannya tetap semangat, alhamdulillah. Tapi kalau Ahmad lagi kagak ada, lemes lagi biasanya. Ya, parahan suara dua harus siap terus, ya, insya Allah. Wa qala al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu an, telah berkata Imam Ja'far As-Shadiq, cucunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haddatsani abi an jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, ya, beliau berkata, haddatsani abi, ayahku telah memberikan hadis kepada aku, telah mengeluarkan hadis kepada aku, ya, an jaddi dari kakekku, ya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi bersabda, man an'amallahu alaihi ni'matan falyahmadillah, barang siapa yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa satu nikmat, falyahmadillah, hendaklah dia memuji akan nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man an'amallahu alaihi ni'matan falyahmadillah. Siapa yang dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala harus puji Allah, alhamdulillah. Cuma antum biar ingat, ya, nikmat Allah itu bukan hanya harta, bukan hanya duit, ya, tapi sehat badan pun adalah nikmat, ya. Kawan yang baik, kawan yang mau nasehatin kita, itu pun nikmat, ya. Syukur. Wa man istabqa ar-rizqa falyastaghfirillah. Barang siapa yang rezekinya lambat datangnya, ya, siapa yang dapat nikmat, puji Allah, alhamdulillah. Dan barang siapa yang rezekinya terlambat datang, ya, tungguin lama banget datangnya. Kadang-kadang udah lambat, agak sampai itu rezeki, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lambat, ya. Falyastaghfirillah, hendaklah dia banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Urut dada kita, ya Allah. Ada kewajiban-kewajiban yang belum ditunaikan, ya Allah. Ada dosa-dosa yang dikerjain belum juga taubat, belum minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu rezeki jadi lambat datangnya sama kita. Jadi Nabi ajarin kalau dapat nikmat bersyukur alhamdulillah, kalau rezekinya lambat, ya, banyak istighfar sama Allah. Wa man ahzanahu amrun falyaqul la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang hidupnya dibikin sedih sama satu urusan, ya, nyata urusan kita bukan satu, banyak, ya. Urusan kita banyak, akhirnya kita sedih, duka cita, lemes kita, galau kita. Kata Nabi, falyaqul, hilangkan kesedihanmu, hilangkan kegalauanmu dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Banyakin dah, ya, banyakin, enteng banget di lidah, ya, di lisan kita, di lidah kita gampang banget, ya. Cuma setan emang nggak mau kalah, ya, setan nggak mau kalah. Pas kita ingat mau ngucapin la haula wala quwwata illa billah, disibukin. Datang teman ngobrol aja dah, ya. Kalau udah ketemu cekiannya, wah udah ngobrolnya bukan main, kagak ada tuh la haula wala quwwata illa billah, ya. Ada orang yang macam-macam, ada yang nggak bisa diam, bentar-bentar Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ngobrol, ente dari mana? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, selawat mulu. Ada yang la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ada juga yang syahadat mulu, asyhadu an la ilaha illallah. Baru ngobrol sedikit, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Begitu terus. Ini berkah buah daripada dia kumpul di pengajian. Insyaallah kita juga begitu semuanya. Amin. Ya rabbal alamin. Ini dianya. Ya, terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala ukhbirukum bitafsiri la haula wala quwwata illa billah. Maukah kalian aku kasih tahu tafsir
terjemahan pengertian tentang la haula wala quwata illa billah. Kita gampang ucapin, maknanya tahu kagak? La haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, maukah kalian aku ajarkan tafsir la haula wala quwata illa billah? Tafsirnya adalah la haula an maksiatillah illa bi ismatillah. Artinya la haula wala quwata illa billah adanya la haula an maksiatillah. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat Allah illa bi ismatillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan dosa maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Haul Allah. Al-haulu al-quwatu sama, dia juga daya upaya. Wala quwwata ala taatillah, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah illa biaunillah, kecuali pun dengan pertolongan Allah. Jadi kembali ke tadi, kita mau ninggalin maksiat nggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Kita mau ibadah, mau mantep ibadah kita, taat kita nggak bisa juga kecuali dengan pertolongan. Makanya selalu kita ucapin la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Hakaza akhbarani Jibrilu alaihissalam. Demikian yang telah diajarkan kepada aku oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kata Nabi, ya mudah-mudahan manfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Fadl wahid salawat. Rabbi